Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Instagram IPmu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wah, senang banget nih. Saya Kresna Dwi Cahyo Nugroho bisa menemani kalian teman-teman IPmu pada sore hari ini live secara langsung tentu saja di Instagram IPmu nih untuk 30 menit ke depan. Ini pas banget nih buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Kita bisa nemenin kalian sambil ngobrol-ngobrol tentunya tentang layanan-layanan kami IPmu Payment Gateway Indonesia yang pastinya bisa menunjang bisnis digital kalian, karena kan bisa momennya mungkin saat ini bisa dibilang masyarakat udah mulai beralih ke digital saat ini kan, karena kan juga kita mengingat PSBB ini masyarakat juga harus stay di rumah, nggak bisa keluar ngumpul bersama rekan-rekan bahkan atau ke restoran, ke mall atau membeli bahan baku dan lain-lain. Nah, maka dari itu penggunaan digital atau marketplace dan lain-lain ini meningkat banget nih. Nah, maka dari itu kita IPmu nih dengan senang banget bisa ngobrol secara langsung, dan tentu saja hari ini saya nggak sendirian nih. Nanti kita ditemenin juga langsung dengan yang terhormat Ibu Chief Marketing Officer kita dan Head of Business Development, yaitu Ibu Sylvia Ratna. Nah, jadi buat teman-teman nih, momennya pas banget ada Bu Sylvie nanti di sini sebagai CMO kita dan Head Business Development kita. Jadi buat teman-teman yang udah atau memiliki usaha bisnis digital, monggo langsung aja nanti bisa bertanya secara langsung di sini. Langsung nanti kita akan kupas tuntas semua layanan digital kita untuk usaha-usaha kalian. Oke, kita tunggu Bu Sylvie nih. Bu Sylvie udah masuk, tinggal menunggu live connecting. Halo Bu Sylvie, Halo, Sesa. apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar Luar baik. Sambil biasa. nunggu buka puasa nih. Betul, makanya tadi kita udah nyampe juga nih Bu ke teman-teman yang udah bergabung sembari kita menunggu buka puasa ngabuburit Bu. Nah, di sini kita ngobrol tentang layanan-layanan yang kita miliki yang bisa menunjang bisnis atau usaha teman-teman yang udah masuk go digital nih Bu Silvi. Nah, Mm-mm, mungkin Bu mm-mm. Silvi bisa menyapa dulu dong nih teman-teman kita yang udah bergabung nih Bu. Oke, thank you. Salam kenal, selamat gabung teman-teman semua. Saya Sylvia dan saya kerja di IPmu sebagai Chief of Marketing dan juga handling di business development. Dan semoga nanti kita dengan diskusi ngobrol ya, kita ngobrol Betul. sore hari ini di IG Live, kita bisa kenalan lebih jauh mengenai IPmu, kemudian kita diskusi lebih dalam terkait dengan IPmu. Gimana sih IPmu bisa ngebantu bisnis teman-teman sekalian kayak gitu kan? Sekarang zamannya COVID ini nggak tahu sampai kapan kan? Betul. Betul Otomatis banget Bu. kita harus beralih ke sesuatu yang lebih baru. Dan digital ini sebenarnya bukan hal yang baru sih. Tapi kita harus membiasakan diri ke sana gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Bener, bener banget. Makanya tadi kita di awal juga bilang kan di masa ini kan udah mulai orang go digital. Wah, semakin marak banget ya penggunaan digital. Dan maka dari itu seneng banget nih. Terima kasih Bu Sylvia atas waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol secara langsung. Dan tadi kita juga udah nyampein Bu ke teman-teman yang ada di live IG kita. Bisa langsung menanyakan bahkan diskusi perihal kebutuhan layanan atau sistem pembayaran untuk usaha-usaha mereka nih Bu. Nah, sebelum kita masuk ke topik inti perbincangan kita hari ini nih Bu Silvi. Nah, teman-teman perlu tahu nih Bu, IPmu, IPmu Super Pay ya kan Bu. Boleh dong Bu diceritain dong tentang IPmu biar teman-teman ini makin ngerti. Oh, IPmu ternyata tuh ini toh. Nah, seperti itu Bu Silvi. Monggo Bu, bisa diceritain Bu. Ya, IPmu mungkin sebagian dari teman-teman sekalian, teman-teman semua udah ada yang kenal, ada yang sudah bahkan mungkin sudah ada yang menggunakan, tetapi ada juga sebagian yang masih belum tahu mengenai IPmu. Meskipun sebenarnya IPmu ini sudah dari
berapa tahun ya, dari 2012. Kita launch di awal itu di 2012 dan kiprahnya IPmu ada di sistem payment gateway. Sistem payment gateway. Selain payment gateway, kita juga ada di payment processor. Jadi kita tidak murni 100% payment gateway ya. Karena kenapa? Karena kita ada sistem-sistem lain yang mendukung sebenarnya di dalam situ. Nah, lalu bagaimana mengenai IPmu ini? IPmu kebayangnya seperti apa? Makhluk apa gitu ya kan? Benar. Gampangnya tuh gini. Kalau kita melakukan transaksi online, biasanya kan kita belanja gitu ya, belanja. Betul. Terus kemudian prosesnya setelah milih-milih, kemudian kita melakukan check out, kemudian kita melakukan pembayaran. Nah, disitulah fungsi payment gateway dan payment processor itu berada. Jadi IPmu ada di situ. IPmu membantu mensukseskan transaksi online gitu. Kenapa harus menggunakan payment gateway atau menggunakan payment processor seperti IPmu? Karena untuk memudahkan transaksi online itu, karena transaksi online itu nggak sama ya dengan transaksi internet transaction kayak internet banking dan sebagainya. Ada hal yang menjadi poin di payment gateway maupun payment processor ini, yaitu adalah satu, dia memiliki kemampuan untuk memproses dan menghubungkan antara merchant atau orang yang punya produk dengan pembelinya secara langsung dengan berbagai macam metode pembayaran. Wah, gitu. Ini menarik nih. Ya, nggak cuma satu kan. Kalau sekarang kan orang kan dulu, tapi sekarang kayaknya sudah mulai mengerti dah. Itu metode bayar online itu mungkin kalau nggak pakai transfer bank kayak gitu kan. Betul. antar bank, kemudian juga dia akan melakukan bayar cash kayak gitu kan. Nah, sementara transaksional itu kalau online nggak bisa berhenti di situ aja gitu. Ada banyak channel yang bisa digunakan untuk menjalankan transaksi online ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sistem notifikasi. Sistem notifikasi itu penting gitu, karena transaksi digital itu atau transaksi online itu membutuhkan transaksi yang real time notifikasinya, ya kan? Notifikasinya harus real time. Kenapa harus real time? Gak bisa dong kalau kita transaksi sekarang terus kita ngirim bukti transfer, habis itu besoknya baru diproses, dikonfirm. Betul Bu. Sekarang udah bukan gitu zamannya, gitu kan? Digital itu native-nya adalah atau DNA-nya adalah real time. Jadi dibutuhkan layanan-layanan seperti IPmu ini untuk men-real time-kan transaksi dan notifikasinya. Kenapa perlu? Karena biar si pembeli itu langsung tahu, oh transaksiku berhasil ya, oh ternyata langsung diterima ya, oh gagal. Kenapa gagalnya? Ya, hal-hal yang seperti itu yang mesti kita bisa jelaskan melalui sistem. Kemudian bagi si merchant juga, dia juga langsung tahu, nggak menunggu lama gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan metode pembayaran yang ada jeda waktu, yang terjadi adalah ini jadi beli nggak ya, orang ini sudah transfer belum ya, setuju banget nunggu gitu. Betul, jadi setuju banget. tidak bisa apa ya, tidak bisa responsif, tidak bisa cepat. Sementara kan mungkin ada beberapa teman yang menjalankan bisnis online-nya, stok online-nya sama dengan stok offline-nya, toko gitu. Berarti kan dia nggak bisa nahan lama ini orderan, kayak gitu kan? Betul. Nah, kalau orderannya ditahan lama, jangan-jangan nanti di toko saya kebeli gitu. Sementara di online, posisinya udah ke order gitu kan, ke booking. Bener. Makanya harus butuh payment gateway untuk melancarkan itu. Nah, hal-hal yang seperti itu. Karena sistem payment gateway ini banyak, terutama di IPmu. Di IPmu kita ada banyak ya channel yang bisa dimanfaatkan. Lebih gitu, Mas. Nah, ini menarik banget makanya Bu Sylvie. Tadi kan Bu Sylvie juga bilang IPmu ini udah ada dari tahun 2012 Bu ya. Berarti kita udah 7 tahun bersama menemani teman-teman ya Bu ya untuk membantu menyelesaikan transaksi online teman-teman dari 2012.
Betul. Nah, berarti dari 2002 sampai sekarang, dan tadi yang kita underline atau kita kutip dari Bu Sylvie itu kan banyak channel payment-nya, Bu. Nah, yang bisa memudahkan usaha teman-teman ini semakin menjadi pastinya efektif, yang kedua efisien, dan yang ketiga tadi kalau kita boleh mengutip dari paparan Bu Sylvie itu adalah yang kita apa namanya, yang kita ambil yang tangkap tuh berarti kan kepercayaan konsumen Bu ya dalam bertransaksi di usaha-usaha atau di sebuah toko online, betul Bu ya. Betul. Nah, ini Bu yang kita pengen tahu layanan-layanan IP-mu apa aja nih Bu yang bisa ditawarkan kepada teman-teman para pelaku usaha khususnya yang udah lari ke digital Ibu Sylvie. Ya, eh sebenarnya IPmu itu channelnya itu ada berbagai macam. Ada mulai dari channel yang sifatnya bersifat transfer, kemudian ada yang bersifat cash, dan juga ada yang bersifat kayak cicilan seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan 3 hal tersebut, akhirnya kita memiliki beberapa channel yang banyak. Pertama, terkait dengan transfer, kita memiliki fasilitas instant VA. Oke, instant VA. Ya, jadi untuk teman-teman yang punya online store atau bisnis apapun, nggak harus online store, karena sifat servisnya itu nggak harus servis tangible product ya, kayak misal produk yang memang ada barangnya, tapi juga barang-barang digital produk yang di delivernya lewat digital, kayak misalnya subscribe music, kemudian subscribe keanggotaan apa kayak gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang produk yang sifatnya servis, kayak misalnya menggunakan jasa dokter atau menggunakan jasa-jasa konsultasi yang lain seperti itu. Nah, di IPmu itu ada instant VA. Instant VA itu memudahkan untuk mereka yang suka transfer, yang suka transfer bank. Nah, kenapa instan? Karena VA-nya otomatis tercreate pada saat terjadi transaksi. Itu satu. Jadi, dan itu di IP-mu, VA yang kita create itu per transaksional. Jadi orang itu nggak perlu lagi konfirmasi ya, nggak perlu lagi konfirmasi. Karena misalnya saya punya transaksi nih, saya pembeli A, beli di tokonya Mas Risna. Kemudian saya kan order check out, gitu kan. Nah, setelah check out, saya dapat nomor VA. Dan di nomor VA itu nanti nomor VA transaksi saya ini itu langsung bisa mengetahui bahwa kalau pada saat saya bayar itu Mas Krisna sebagai merchant langsung tahu bahwa oh ini transaksinya Ibu Sylvie. Meskipun saya nggak konfirmasi. Jadi kalau boleh potong sedikit Bu Sylvie. Jadi kita nih nanti sebagai pelaku usaha tuh udah nggak perlu ribet-ribet lagi Bu ya. Oh ini transaksi siapa ya? Oh ini nanti ketika ada mau bayar, oh harus kirim ke sini nih rekeningnya nih. Jadi udah nggak perlu itu berarti Bu ya. Udah memotong semua kondisi itu berarti ya? Betul, nggak perlu seperti itu. Jadi dia langsung bisa connected. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk teman-teman yang suka produk ini, terutama untuk yang produk ya, yang produknya produk apa namanya, produk-produk yang barang ya, dan mereka ingin masuk ke market baru yang belum tahu nih karakternya, itu banyak yang menggunakan COD. Kita IPmu itu sudah terintegrasi dengan logistik yang cukup representatif untuk mensupport cash on delivery. Menarik. Ya, cash on delivery. Jadi meskipun transaksinya COD, itu notifikasinya online langsung. Jadi ketika pembeli memilih transaksi menggunakan COD, maka dia langsung merchant langsung tahu, oh ini COD nih, langsung dikirim. Ketika barangnya datang, dia dibayar. Pada saat dia bayar, merchantnya langsung tahu kalau pembayarannya sukses. Gitu. Jadi ini salah satu layanan di mana si konsumen dari rekan-rekan kita yang pemilik usaha itu langsung bayar di tempat berarti Bu ya? Ya, bayar di tempat. Langsung bayar di tempat. Jadi semua digital, semua notifikasi ada digital, tapi tetap bayarnya untuk menggunakan pakai cash. Betul. Jadi transaksinya digital semua, tapi bisa bayar cash gitu. Bukan berarti harus transaksinya offline, kemudian bayarnya offline. Enggak.
Di IP-mu ini bisa dua, online to offline. Oke, itu yang menarik berarti, itu yang Jadi standar berarti terintegrate ya. IP-mu. Ya, Oke. sistemnya terintegrasi. Jadi teman-teman bisa Mhm, langsung mempunyai jaringan online dan jaringan mhm, offline. mhm. Itu yang kedua ya, yang Oke, menggunakan COD. baik. Kemudian ini yang menarik dari penggunaan penggunaan channel, Mhm. bahwa selain transfer bank dan COD, pengguna terbesar adalah pembayaran menggunakan convenience store. Convenience store itu bayar di Alfamart, Oke, kemudian di Indomart, seperti oke, itu. oke. Ya, jadi bisa. Seandainya kita transaksi online, bayarnya Mhm. lewat Alfamart Alfamart dan atau Indomart. Indomart. Oke. Seperti itu. Kenapa? Ya, karena kan kadang-kadang kita pembeli itu ada di area-area yang nggak Mhm. deket sama ATM, Setuju. tapi deket dengan Indomaret, Alfamart, Iya, gitu kan? benar, benar. Atau bisa jadi mereka juga tidak pegang cash pada saat Mhm, itu. Jadi kalau mhm, misalnya ambil COD, dia, aduh saya nggak lagi pegang cash, gitu kan? mhm. Nah, Benar. jadi seperti itu tuh sangat 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 apa namanya, sangat membantu untuk teman-teman yang ingin penetrasi ke market-market yang rural, seperti itu. Hmm. Oke, Jadi pakai convenience store, Alfamart dan Indomaret. Sementara ini kan jaringannya sudah banyak ya, sudah betul. di mana-mana. Jadi itu sangat membantu. Itu sangat membantu. Setuju banget, Bu. Kalau kita lihat juga kan pasti kalau kita ke daerah mana, pasti udah ada tuh Alfamart, Indomaret tuh udah ada di mana-mana berarti kan Bu Silvi ya. Mm-mm. Mm-mm. Berarti itu Mm-mm. memang benar sangat membantu sekali. Berarti kalau kita bisa simpulkan untuk teman-teman atau konsumen yang tadi benar tuh Bu Silvi belum ambil uang atau memang uh, m-banking lagi bermasalah atau memang lagi aduh lagi mager banget nih ke ATM harus transfer dan lain-lain. Wah kebetulan entah dia dekat rumah atau depan komplek yang ada Alfamart Indomaret, mereka bisa membayarkan lewat sana berarti Bu ya. Betul, Ini betul. membantu sekali Nah, benar. membantu. Dan itu Mm-mm. ini penting ya untuk teman-teman untuk memiliki channel pembayaran yang bisa dipilih oleh buyernya. Mhm. Semakin buyernya itu punya banyak pilihan, maka akan besar kemungkinan untuk mereka melakukan pembayaran itu, mengeksekusi pembayarannya, Ya. seperti itu. Nah, itu tadi kan udah ya. Kemudian kita juga terkoneksi dengan QRIS, Oke, ya. QRIS ini menarik Ya, banget Bu Silvi. Ya, ya, QRIS. ya. QRIS ini sangat menarik karena di dalam QRIS ini ada banyak sekali sistem pembayaran, terutama Mhm. e-wallet dan e-money yang bergabung menjadi satu. Jadi untuk Oke, teman-teman, kadang semua orang itu di handphonenya pasti ada lah e-money dan e-wallet ya, macam setuju. kayak Dana, kemudian apa, paling nggak dua lah, ada Oke, GoPay, kemudian mungkin ada OVO dan ya, sebagainya ya, ada link link aja dan sebagainya. Kemudian ada juga betul. yang punya akun di ShopeePay dan sebagainya. Nah, ini dengan menggunakan IP-mu satu kali integrasi dapat semua pakai QRIS. Jadi Oh, misalnya oke. gini, gimana? Oh, jadi kayak tadi Bu, dengan satu QR, teman-teman atau konsumen udah bisa membayarkan semua dengan e-wallet dan e-money-nya itu, Bu. Link aja, Iya, iya, GoPay, OVO, dan iya, lain-lain, Bu. iya. Wow. Jadi nggak perlu Oke. lagi connect satu-satu, nggak perlu Mhm, lagi connect ke GoPay, kemudian nggak perlu lagi integrasi ke Dana, nggak perlu yep. lagi integrasi ke link aja, nggak perlu Mhm, lagi integrasi ke ShopeePay, mhm. atau BCA Klik ya, BCA Klik Yap. ya. Oke. Nah, itu nggak perlu lagi. Cukup satu integrasi dengan IP-mu udah dapat semua. Wah, ini penting banget nih teman-teman nih yang bergabung, apalagi yang udah punya bisnis online. Ini penting banget. Harus pasti ngerti juga kan, oh orang sebenarnya kata Bu Silvi, hampir semua orang di Indonesia minimal ada satu atau dua yang kita kutip dari Bu Silvi ya, mengutip ada dua, at least wallet atau e-money, dan itu mereka juga pasti isinya bisa untuk langsung berbaca langsung nih. Jadi dengan satu integrasi saja dengan IP-mu, teman-teman atau konsumen teman-teman itu bisa langsung bertransaksi dengan semudah itu Bu Silvi berarti ya. Betul. Wah. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya gini, oh, terutama untuk teman-teman yang transaksi donasi ya, Mhm, itu sangat menarik. Kenapa? Karena donasi ini nilainya juga ada yang banyak, ada yang mhm. mungkin infak ya, istilahnya Yap. infak sedekah yang Mhm. dilakukan sehari-hari gitu ya. Yap. Atau untuk transaksi-transaksi yang tidak terlalu minimal, nominalnya nggak terlalu besar.
Saya di Mhm. 100.000, Mhm. 150, 200.000. Nah, Mhm. untuk memudahkan transaksional itu, daripada buka internet banking atau pergi ke Alfamart, Indomart atau apa, Mhm. untuk Mhm. teman-teman milenial, mereka punya balance di wallet dan e-money-nya mereka, di handphone lagi. Jadi Iya. transaksinya langsung aja cekrek 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 gitu, langsung pindah datanya, balance-nya gitu ke Oke. merchant, dan itu nanti notifikasinya juga langsung seperti itu. Jadi Menarik, menarik banget. seperti itu. Kemudian tadi sudah ada transfer Ada VA, VA, kemudian ada COD, COD, convenience store, convenience Alfamart store, dan Indomaret, dan QRIS, Bu. Udah 4 nih, Bu. 4 ya. Kemudian di Iya. IPmu juga ada channel pembayaran yang bisa dipilih Mhm. menggunakan cicilan tanpa kartu kredit. Gitu. Cicilan tanpa kartu kredit. Wah, ini pas banget nih buat teman-teman milenials nih. Ya, cicilan tanpa kartu kredit. Artinya seperti ini, kita kerjasama dengan Aku Laku untuk menerima transaksional yang sifatnya cicil gitu ya. Jadi kalau Oke. misalnya teman-teman milenial itu banyak yang punya akun Mhm. akun Aku Laku ya. Nah, itu Mhm. langsung aja dibayar menggunakan cicilan tanpa kartu kredit lewat IP-mu. Udah langsung. Jadi kalau misalnya mau beli handphone baru Betul. Nah, atau kalau mau beli rusak terus tiket laptop baru pesawat, itu kan, Bu, ya ada kebutuhan beli tiket pesawat atau terdesak. apa ya, mau beli Mhm. kulkas untuk ibu-ibu yang baru baru menikah, pasangan-pasangan yang baru menikah, mau beli Mhm. kulkas, mau beli blender, bisa dibayarkan lewat cicilan tanpa kartu kredit dengan Wow. fasilitinya yang kita connected langsung dengan Aku Laku seperti Mhm. itu. Mhm. Itu Wah, menariknya. menarik banget. Ya. Apa lagi? Oh, ini yang menarik. Untuk Mhm. di untuk di VA Mhm. itu transfer VA di IP-mu memungkinkan memunculkan nama brand. Wow, di IPmu mungkin memunculkan nama brand, Bu. Oh, berarti kalau kita udah Ya, berbicara nama brand, bisa banget, bukan bisa banget ya, pasti akan meningkatkan kepercayaan konsumen-konsumen. Betul nggak sih, Bu Silvi? betul. Betul. Jadi Wow. orang ini kan gini, problem yang sering terjadi nih untuk Ya. transaksi-transaksi online, teman-teman yang biasa bertransaksi di channel-channel yang misalnya dilakukan melalui WhatsApp dan sebagainya. Mhm. Diminta untuk transfer ke nomor rekening ini gitu kan. Ini siapa Betul. ya? Setelah ditransfer namanya siapa, kok nggak sama dengan toko yang Ya, tadi saya order gitu kan, itu yang sering terjadi. Nah, betul banget. makanya dengan menggunakan IP-mu otomatis itu brandnya keluar. Misalnya saya pengusaha keripik tempe ABC gitu ya. Merek Mhm. merek brand name saya itu namanya keripik tempe ABC. Kan Oke. nggak mungkin ya kalau ada pembeli, Mas Desa beli tempat saya, terus Mhm. saya kan belinya di warung keripik tempe, toko keripik tempe ABC, kenapa kok munculnya namanya Sesa? Nah, saya mesti Betul. transfer ke siapa ini? Ya, Iya, nggak pede saya kan. Nah, betul. dengan nama keripik tempe itu keluar di tujuan transfer, baik itu di internet banking maupun di ATM, ini akan membuat saya semakin percaya gitu bahwa oh iya benar, ini tadi saya belanjanya di toko keripik tempe, sekarang saya keripik keripik tempe ABC, sekarang saya bayarnya ke keripik tempe ABC, saya nggak salah gitu, dan itu otomatis Benar. di IPmu brand name bisa di up dengan transaksi menggunakan IPmu, brand name-nya bisa di up, lebih seperti itu. Oke. Oke, ini Terus penting apa banget nih lagi? buat teman-teman nih, buat sorry Bu Siwi, makanya buat teman-teman penting banget nih juga nih untuk meningkatkan trust dari konsumen itu di atas segalanya tuh, bener banget. Karena dari pengalaman Bu Silvi tadi ya banyak, mungkin banyak juga yang bertanya Bu Silvi, konsultasi ke Bu Silvi, Bu, ini bener nggak sih sebenarnya belanja ke sini Bu? Kok konsumen-konsumen saya kok tadinya udah oke, tapi kok nggak jadi beli, kenapa ya? Nah, mungkin itu sih, itu menjadi salah satu dasar brandmu, IP-mu mengeluarkan layanan brandmu berarti Bu Silvi ya? Betul, betul. Oke. Karena brandmu sangat sangat bisa menaikkan Mhm. kepercayaan pembeli pada saat melakukan transaksi ya. Pada Mhm. saat melakukan transaksi bisa naik Oke. kepercayaannya, gitu. Ya kan, karena kalau pada saat transaksi sudah berbeda tujuan transfernya, itu sudah langsung mostly mereka nggak akan melanjutkan transaksi itu. Tapi kalau sama, mereka akan melanjutkan transaksi itu. Itu. Oke, Itu Bu berapa Mas Silvi, Esa ini tadi?
Tadi kita udah ada 5 Bu berarti. Kita kalau dari awal tadi ada virtual Oke. account, ada transfer bank, tadi ada COD, ada convenience store Alfamart dan Indomaret, tadi ada QRIS, nah tadi adalah masuk ke layanan brandmu Bu. Bu Silvi, tapi sorry ini pas banget nih ada yang bertanya nih Bu dari BK BMPHB Bu. Bu Silvi, kalau escrow gimana Bu? Halo Bu Silvi. Wah, teman-teman, sorry, kayaknya lagi ada eh, masih ada reconnect nih teman-teman sebentar ya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita tadi kita recap dari awal ya. Jadi IPmu ini kita sekarang memiliki beberapa layanan. Yang baru kita bahas ini ada 5 nih. Kita ada transfer bank atau virtual account, kita ada COD yang kita sudah bekerjasama dengan salah satu logistik di Indonesia. Terus yang ketiga kita ada convenience store, pembayaran lewat Alfamart dan Indomaret. Jadi konsumen-konsumen teman-teman nih yang udah memiliki usaha digital itu bisa melakukan pembayaran transaksinya mereka lewat Alfamart dan Indomaret. Nah ini penting banget nih buat teman-teman yang juga melihat atau apa ya tipikal konsumen kalian yang belum ada kan ada yang belum memiliki m-banking atau di KTM-nya jauh dan kalau kita lihat apalagi khususnya di Pulau Jawa nih Alfamart dan Indomaret kan nih udah sangat menjamur ya dan ini mungkin bisa menjadi solusi banget nih buat usaha teman-teman agar konsumen teman-teman tuh bisa membayarkan tagihan mereka lewat convenience store atau Alfamart dan Indomaret. Nah, terus tadi setelah itu ada QRIS juga nih teman-teman. Nah, ini QRIS buat ini keren banget karena saat ini kan pasti masyarakat Indonesia memiliki beberapa e-wallet atau e-money. Misalkan, let's say kita sebut aja ada Link Aja, GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Nah, ini dengan QRIS di IPaymu, dengan satu QR bisa menerima segala e-wallet dan e-money yang ada nih. Nah, ini keren banget. Jadi, bener tadi kita kutip dari Bu Silvi, kalau misalkan tagihannya masih di bawah 200.000, 100.000, atau 20-30.000, umumnya kan teman-teman atau masyarakat di e-wallet atau di e-money mereka kan minimal tuh ada 50.000 atau 100.000 ya kan udah kebiasaan kita juga kan pas dia lagi pengen belanja oh kebetulan banget nih lagi mager ke ATM mau ke konversitas juga lagi mager banget tapi di e-wallet atau e-money mereka lagi ada saldonya nih jadi bisa langsung diaktifin ketika dia pilih QRIS nah mereka tuh bisa bayar dengan e-money dan e-wallet yang mereka miliki jadi itu membantu banget jadi teman-teman untuk layanan QRIS-nya nah tadi selanjutnya itu ada layanan brandmu. Nah, brandmu ini yang kalau kita simpulkan, kita kutip dari Bu Silvi adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi. Nah, ini pun juga ada beberapa yang masuk yang kita ke kita juga nih, dan ini menjadi salah satu dasar kita sih, apa namanya, memberikan layanan brandmu ini, yang kita juga kutip dari Bu Silvi adalah ketika mereka konsumen itu berbelanja di sebuah e-commerce atau marketplace, mereka jadi ragu nih ketika melakukan pembayaran. Kalau tadi dari contoh yang kita kutip dari Bu Silvi, misalkan nama tokonya adalah toko ABC misalkan. Dia belanja baju, nah dia udah oke, pas mau masuk pembayaran dikirim nih rekening dari si pemilik toko ABC ini. Tapi kok malah nama pribadi. Nah, pasti kita yakin juga sih teman-teman kan kalau setiap berbelanja pasti sempat tuh berpikiran, ini bener nggak sih bayar ke sini? Oh, kalau kita bayar barangnya nyampe nggak? Bener nggak sih? Nah, itu tuh menjadi dasar kita melihat tingkah laku dari konsumen-konsumen kita saat ini. Itu tidak salah banget dan itu wajar banget. Nah, maka dari itu IPaymu kita memiliki layanan namanya brandmu. Nanti di layanan brandmu itu adalah mengaktifasi nama usaha kalian di dalam rekening tujuannya. Nah, jadi kalau tadi kan contohnya belanja di toko ABC, tapi namanya adalah nama pribadi misalkan. Nah, bingung nih. Nah, dengan layanan brandmu, ketika kita belanja di toko ABC, yang keluar di nomor rekening yang akan tertuju itu adalah toko ABC. Nah, jadi konsumen kan bakal yakin banget tuh, oke, saya bener nih belanja di toko ABC. Saya bayarnya ke toko ABC juga. Kita yakin, dan saya yakin juga Bu Silvi, 100%
konsumen pasti langsung bayar. Itu karena apa? Udah jelas nih, oh toko ABC terjadi di toko ABC. Nah, jadi itu sih untuk layanan brandmu ini kita jangan membuat atau apa ya, jangan membuat konsumen itu bertanya-tanya dan jadinya, ah, duh, nggak jadi deh, malah nggak jadi nih. Nah, maka dari itu, layanan brandmu ini penting banget nih buat teman-teman yang memiliki layanan digital. Oke, ini teman-teman Bu Silvi udah siap masuk lagi. Halo Bu Silvi. Maaf, sorry. Koneksinya rada putus tadi internetnya. Oke, baik, nggak apa-apa Bu Silvi. Makanya tadi kita udah recap tuh Bu. Kita dari transfer bank sampai ke layanan brandmu tadi, kita udah recap penjelasan dari Bu Silvi juga khususnya. Nah, selanjutnya tadi juga ada pertanyaan nih Bu. Nah, mungkin yang tadi itu kita terputus, ada pertanyaan kalau menggunakan layanan escrow Bu Silvi. Ya, Nah, itu IP-mu itu bagaimana gitu ya? Ya, betul. escrow di Ya, IP-mu ada. Escrow di IP-mu ada oke. dan itu layanannya khusus sendiri. Jadi di kita ada yang namanya link payment ya di sana. Di situ kita memungkinkan diadakannya escrow. Tapi mesti dipahami dulu bahwa apa itu escrow. Escrow itu Oke. sebenarnya sama dengan transaksi-transaksi lain dan ini basisnya ada di transfer VA ya. Di kita itu escrow-nya ada di transfer VA. Artinya Oke. pada saat merchant bertransaksi menggunakan layanan kita dan escrow yang diambil itu, maka transaksi itu tidak langsung dirilis. Oke. Ya, Tidak langsung dirilis. Oke. Tidak langsung dirilis. Tetapi ditahan dulu menunggu konfirmasi. Oke, Begitu. tidak langsung Jadi dirilis, misalnya di contohnya begini menunggu Mas. tahan konfirmasi. Oke. Tidak langsung dirilis tapi menunggu konfirmasi. Contohnya begini, misalnya transaksi ini ternyata menggunakan escrow ya, menggunakan layanan escrow di IP-mu. Nah, pada saat si pembelinya bayar, uang tersebut nanti akan dirilis ketika barang itu datang. Oke. Dan itu si buyer yang akan melakukannya, notifikasinya. Atau seandainya dia tidak bisa melakukan hal tersebut, sistem akan otomatis melakukan auto release. Oke, itu ada jangka waktunya nggak Bu Sylvie? Ada jangka Oke. waktunya. Jangka waktunya sampai dengan 7 hari. Kenapa melakukan seperti ini? Ini juga untuk meningkatkan tingkat kepercayaan. Ya, karena begini, baik. orang sering berpikir bahwa merchant ini ya kurang meyakinkan gitu. Tetapi jangan salah, merchant juga berpikir, si buyer ini benar-benar nggak ya beli ke saya gitu kan. Jadi dia butuh sekali memastikan kedua belah pihak, makanya digunakan escrow. Jalan tengahnya itu adalah escrow. Tujuannya untuk menjaga keamanan masing-masing. Merchantnya aman, kemudian si pembelinya juga merasa nyaman, merasa trust-nya juga naik, seperti itu. Itu sistemnya juga langsung otomatis di IP-mu, seperti itu. Oke, Bu Sylvie. Bisa difahami sampai sini, Mas Krisna? Bisa Bu Sylvie. Makanya mungkin ada pertanyaan Bu Sylvie. Tadi kan pasti kan notifikasi nih Bu. Bisa diinfo nggak sih Bu nanti dari IP-mu itu notifikasinya lewat mana aja Bu Sylvie? Ya, notifikasi IP-mu itu, jadi jangan lupa ya, IP-mu itu basicnya adalah otomasi. Semuanya akan terinformasi secara otomatis, termasuk notifikasi. Notifikasi ini bisa terjadi otomatis karena kita sudah open API. Oke. Ya, sudah open API. Jadi ketika merchant atau pengguna membuka account IP-mu, membuka join dengan IP-mu, nanti otomatis dia dapat API yang di dalam API itu sudah termasuk seluruh channel payment kita. Nanti dia tinggal pasang aja di website, dan itu langsung sistem otomatisasinya itu berjalan. Jadi apapun engine yang digunakan, membutuhkan tipe notifikasi seperti apa si engine ini, pasti akan berjalan. Itu satu, secara teknologi. Kemudian yang kedua, notifikasi itu kan nggak hanya terjadi dari sisi pemilik produk, atau merchant, atau penyelenggara website, atau penyelenggara online store-nya.
tetapi juga si pembelinya, ya kan? Oke, Nah, betul. untuk pembelinya mereka juga atau orang yang melakukan pembayaran, mereka juga dapat notifikasi kita menggunakan SMS, kita Oke, menggunakan email, gitu, oke. bahwa transaksinya sudah berhasil, transaksi atas atas ID transaksi sekian, kemudian Mhm. di mana dia bertransaksi, statusnya berhasil dan sebagainya. Seperti itu. Oke, Jadi berarti notifikasinya menyenangkan mhm. ini, baik untuk si merchant sendiri, kemudian bagi si pembeli, dan jangan lupa untuk developer, para developer yang mengkonekkan IP-mu, selain dia bahagia API-nya open dan Mhm. major engine bisa dikonekkan langsung. Dia juga nggak perlu create notif-notif yang lain, notifikasinya sudah langsung ada di IP-mu. Oke, nah itu dia yang menarik tuh Bu. Jadi dari Open API tersebut, terus juga nanti konsumen akan mendapatkan lewat SMS dan email juga berarti Bu Sylvia untuk Ya, kalau dari sisi pembayarannya. konsumen itu dapatnya langsung, kurang Oke, lebih menarik seperti itu. banget, menarik, menarik. Nah, Ya, terus kok ya Bu Sylvia ini juga ada pertanyaan nih Bu. Tadi kan channel transfer bank dan virtual account Bu ya. Nah, ya. IPMU ini sudah bekerja sama atau berintegrasi dengan mitra channelnya siapa aja Bu Sylvie? Mitra channel kita itu kalau untuk transfer bisa dipakai, bisa ditransfer dari 135 bank yang ada di seluruh Wow, Indonesia. oke. Seluruh Indonesia Ya, Bu ya? Bank seluruh Indonesia? ya. Jadi Oke. nggak harus sama banknya ya, Ya. nggak harus sama. Semua punya rekening bank apa aja deh, bisa Mhm. dipakai untuk transfer ke sana. Kita sudah ke sana. Kemudian kita ini yang dari jaringan banking ya. Mhm. Kemudian kita dari jaringan kita juga masuk ke jaringan GPN dan Visa dan Master. Makanya salah satu channelnya itu adalah kartu kredit. Oke. Ya, bisa untuk menerima transaksional berbasis Mhm. kartu kredit. Oke, Kayak gitu. jadi ini Jadi salah satu kalau ada layanan tambahan kartu kredit berarti IPMU Bu ya? Oke. bisa pilih itu juga ada. Mhm. Jadi Mhm. kalau uh, sistem pembayaran ternyata merchant user saya banyak nih pakainya kartu kredit, terutama untuk industri kayak industri hospitality, Ya. ya kan, ticketing, agency dan sebagainya, agent travel Mhm. ya. Itu Mhm. mereka kan bayarnya pakai banyakan pakai ini kan, pakai kartu kredit. Nah, hal-hal Betul. itu kita juga sudah integrated ke sana. Kemudian partner kita ya itu tadi Alfamart Indomart untuk transaksionalnya, kemudian Mhm. kita juga dengan Aku dan Imani dan eWallet yang ada di Indonesia lewat Kris. Mhm. Gitu. Itu Oke. Kris ini kan menyatukan QR yang berserakan itu kan ya, yang Betul. banyak sekali kan sekarang satu mesin satu provider, misalnya Oppo satu mesinnya satu untuk create satu QR, Ya. kemudian satu lagi mesin untuk Dana untuk create satu QR. Jadi kayak ada banyak sekali seorang merchant memiliki device hanya untuk mengeluarkan satu QR. Nah ini hanya dengan QRIS, satu QR, mau bayar pakai apa aja bisa. Oke. Jadi gitu. Itu kemudian kita integrated dengan GPN ya. Oke. Gerbang GPN. pembayaran Jadi nasional Bu ya, GPN. gerbang pembayaran nasional. Jadi semua transaksional yang ada di Indonesia Mhm. sudah pasti akan bisa diproses oleh IPMU. Gitu. Kurang lebih Menarik. seperti itu. Oke, makanya jadi teman-teman yang punya usaha digital, oke, ayo jangan ragu untuk bekerja sama dengan IPMU. Nah, masuk nih Bu, jangan ragu bekerja sama dengan IPMU. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu Silvi. Cara Iya, bekerja sama dengan IPMU nih gimana Bu Silvi? cara bekerja sama dengan IPMU gampang Mhm. banget. Untuk Wow, merchant, gampang banget nih. Oke. untuk merchant bisa langsung register. Sebenarnya register IPMU itu cuma butuh 30 detik. Langsung bisa dapat account, langsung bisa Oke. bertransaksi. Mhm. Wow, itu menarik banget. 30 detik udah bisa memiliki akun IPMU Bu ya. Hanya Ya, 30 detik. sudah bisa. 30 detik langsung punya account di IPMU. Mhm. Kemudian itu bisa langsung digunakan Mhm. untuk bertransaksi ya. Mhm. Karena di IPMU ada layanan yang namanya
instan, layanan link pembayaran. Oke, link pembayaran. Ya, nggak perlu integrasi kemana-mana itu. Mhm. Nggak perlu integrasi kemana-mana. Oke. Nah, kalau ini menarik Bu Silvi. Tidak perlu integrasi kemana-mana, berarti akan semudah itu untuk mengenerate si link pembayaran ini, Bu. Jadi nanti si merchant atau klien atau kita nih para pelaku usaha digital yang sudah memiliki akun IP-mu untuk mengenerate link pembayaran ini mudah nggak sih, Bu? Atau gimana sih Bu caranya, Bu? Mudah banget. Jadi kan biasanya tuh ada teman-teman nih yang nggak punya toko, nggak punya di platform, tapi dia jualan online lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat Facebook dan sebagainya, ya kan? Nah, dia bisa meng-create link payment-nya, biar bisa menerima pembayaran semuanya itu, bisa pakai QR, bisa pakai transfer, bisa pakai COD atau pakai yang lain. Itu tinggal masuk ke IP-mu, masuk ke dashboard, kemudian klik link pembayaran, create link pembayaran, masukkan barangnya, masukkan kuantitinya, masukkan rupiahnya, langsung create. Nanti dapat link. Create link. Oke, generate link Bu ya, oke. Generate link. Linknya itu yang di-share ke pembeli. Lewat media apa tuh Bu Silvi nge-share-nya, Bu? Pakai WA. Oke. Pakai Instagram. Oke. Pakai Facebook. Oke. Atau mau ditaruh di email. Oh, bisa. Jadi semua media bisa Bu ya, karena dia terjadi link itu Bu ya? Iya, kayak tagihan jadinya. Oke. Menarik banget. Saat orang itu menerima link ini, kemudian dia klik, ya nanti dia langsung akan melakukan pembayaran sesuai pilihannya dia mau apa, gitu. Sesuai dengan channel-channel yang IP-mu miliki pastinya Bu di dalamnya ya? Iya. Oke, menarik banget. Nah, sesimpel itu. Maka ayo teman-teman yang masih tadinya nih masih bertanya-tanya IP-mu gampang nggak sih bikin akunnya, IP-mu, aduh bener nggak sih, gimana sih servisnya? Nah, di hari ini kita benar-benar ngupas inti dari IP-mu. Ayo, yang udah makin yakin silakan langsung bikin akun IP-mu di mana Bu Silvi? Kalau teman-teman kalau bikin akun di mana nih? ipmu.com. Oke, berarti langsung aja dibuka internetnya www.ipmu.com Bu Silvi ya? Yes. Oke, nah Bu Silvi, misalkan nih Bu, ini kan kita juga ternyata cepet banget tuh, waktu tidak terasa Bu. Obrolan kita nih yang sebenarnya makin seru ini ya. Timernya udah mau ini ya. Itu dia Bu. Nah, mungkin misalkan nih Bu, ada teman-teman yang masih ingin bertanya kelanjutannya Bu tentang layanan IP-mu dan lain-lain, ini bisa kontak kemana Bu Silvi? Bisa. Di IP-mu itu lewat DM IP-mu boleh, nggak apa-apa. Ada yang jawab pasti. Oke, berarti bisa websitenya IP-mu, ya. Lewat websitenya IP-mu bisa. Di websitenya IP-mu itu di bagian kanan bawah ada logo telepon itu, ya. Itu diklik, itu langsung ketemu dengan support kita. Oke, jadi langsung direct tuh berarti Bu ya, teman-teman bisa langsung aja bertanya di situ ya. Atau request untuk conference call seperti ini bisa. Wow, oke. Iya, lewat hubungi kami di websitenya IP-mu ya. Lewat hubungi kami, kemudian klik bagian FAQ, pilih sesuai dengan ininya masalahnya, gitu. Karena nanti akan ketemu sendiri-sendiri tuh. Misalnya saya ada problem dengan verifikasi, ya kan? Saya butuh verifikasi yang cepat atau mau konfirmasi mengenai verifikasinya. Itu ada di FAQ, pilih bagian departemen verifikasi. Udah, nanti bisa langsung kontak sama orang verifikator. Kemudian mau nanya mengenai sales and marketing juga di sana langsung. Jawabnya langsung itu. SOP kita untuk kontak 2 kali 24 jam hari kerja. Oke, 2 kali 24 jam di hari kerja Bu ya? Ya, kalau yang WhatsApp yang tadi yang chat itu 24 jam. Wah, 24 jam, oke. Menarik banget. Pasti kan juga setiap hari itu Bu ya, kita juga mengingat update teman-teman yang apalagi lagi mesti berpuasa gitu kan. Belum tidur malam mesti pengen nanya-nanya, tapi ternyata butuh sistem. Nah, makanya di situ langsung bisa banyak Bu ya? Oh, menarik. Banyak. Jam 2 pagi ada,
jam 1 pagi. Ada, Mhm. banyak, karena banyak online juga ternyata teman-teman mencari solusi. Jam habis subuh, habis sahur, Mhm. ada, tetap ada. Jadi kita tetap melayani, kita tetap jawab. Jadi nggak tutup IP-mu sebenarnya. Oke, jadi makanya teman-teman jangan ragu kalau mau tanya silakan monggo langsung aja lewat website IP-mu www.ipmu.com. Di situ bisa hubungi sales atau FAQ dan lain-lain, semua bisa informasi ada di sana semua. Betul. Gitu. Bu Silvi, satu lagi Bu, tadi kan kita udah berbicara transfer bank, convenience dan lain-lain. Secara garis besar aja Bu Silvi, biar ada teman-teman yang bergabung di sini ada bayangan harga layanan dari IP-mu Bu Silvi. Ini penting Bu. Harga layanan IP-mu. Hmm. Layanan IP-mu itu gampang banget. Cuman 3.500 per transaksi untuk VA. Oke, untuk Ya, VA start from 3.500 per 3.500 transaksi Bu ya. per transaksi. Oke. Kemudian memang ada beberapa layanan yang agak pakai persentase gitu Mhm. ya. Tapi untuk COD 0 Oke, rupiah untuk COD merchant, oke. 0% ya. Mhm. Untuk Mhm. COD 0%. Mhm. Karena eh, dari sistem IP-mu fee-nya itu semua nanti langsung terbebankan di pembeli. Khusus untuk COD berarti Bu Silvi. Khusus untuk COD. Oke. Khusus untuk COD. Ya. Oke. Kemudian untuk harga yang di apa Mas, yang dibutuhin di Q convenience store. Confidential Bu. Mhm. Oh, kalau QRIS itu QRIS di QR code itu 0,7% per transaksi. Oke. Per transaksi 0,7% Bu. 0,7% per transaksi. Oke. Kemudian untuk di cicilan tanpa kartu kredit Mhm. itu 1,5% plus 5.000. Oke, 1,5% Tapi sebenarnya plus harga itu bisa 5.000. dicari untuk lebih detail ya. Mhm. Penjelasan lebih detail itu ada di Mhm. IP-mu di bagian harga, di menu Oke. harga. Itu semua harganya tuh keluar semua. Yang perlu Oke. diingat, Mhm. per tanggal per tanggal hari Senin itu apa ya? Tanggal berapa ya? Hari 18. Senin, ya, coba kita cek dulu Bu. Hari Senin Ya, adalah tanggal 2, 18 kemarin Bu berarti ya. Senin kemarin ya, ya. Oke, 18 ya. betul Bu. 18 Per nih. hari Senin Mhm. semua layanan IP-mu real time rekonsiliasinya. Ini menarik. Per tanggal 18 semua rekonsiliasi real time, Bu. Real time. Karena Jadi, hah? iya, jadi ketika transaksi terjadi, duitnya juga langsung ada. Karena nggak semua vendor-vendor kalau vendor partner-partner ini Mhm. memiliki kebijakan Mhm. rekonsiliasi yang sama, kayak gitu. Oke. Misalnya, ya, tetapi di IP-mu bisa real time. Contoh, Mhm. Mhm. kalau kita COD, untuk standar COD itu di mana-mana pasti akan ada jeda H plus gitu kan ya, Betul, untuk betul Bu. menerima uangnya setelah Ya, dibayar oleh pembeli. Nah, ya. kalau di IP-mu setelah dibayar langsung terima. Nggak nunggu H plus Wow. 5, H plus 3, atau H plus berapa, nggak. Oke, berarti waktu settlement-nya itu nggak perlu nunggu H plus lagi, Bu. Langsung COD, Nggak ada H waktu plus. settlement-nya adalah real time. Di real time. Wow, ini penting banget nih, apalagi teman-teman di kondisi Iya, saat ini kan, untuk betul. uang cepat langsung masuk dan untuk diputarin lagi ini penting banget. Jadi waktu Betul. settlement ini real time ini penting banget, luar biasa. Iya, dan ini memang salah satu bentuk dari kontribusinya IP-mu untuk membantu bisnis teman-teman di era COVID sekarang ini ya. Karena kita nggak tahu nih COVID mau kelar kapan gitu kan. Ya, Jadinya yang namanya cash itu harus terpegang dengan pasti gitu kan. Nah, betul. dari sanalah akhirnya IP-mu melihat, oh ini nggak bisa, nggak settlement date itu nggak bisa. Jadi semuanya dibikin real time. Untuk Oke. informasinya, Mhm. bisa masuk langsung ke dashboard, Mhm. dicek per satu-satu layanan untuk mengaktifkan real time-nya. Oke, jadi memang informasinya nanti buat Iya, teman-teman yang udah, apalagi yang udah memiliki akun IPmu atau yang akan membuat akun IPmu, bisa dilihat di dashboard IPmu di situ Bu ya. Setiap di bagian layanannya itu nanti ya, ada informasi yang ya, secara detail ada di situ ya. ya. Terutama COD, Mhm. convenience store, Mhm. dan QRIS, QR code-nya. Oke, menarik Bu Silvi. Sebelum ditutup Bu, secara
apa ya intinya Bu? Kenapa harus dengan IPmu sebagai partner sistem usaha, teman-teman Yes, Bu? ya. Pertama, dengan channel yang cukup beragam, memungkinkan kita memberi pilihan bagi buyer, ya Mhm, kan? Karena mhm, buyer ini kondisinya beda-beda. Itu mhm, satu. mhm. Lalu yang kedua, integrasinya simple. Hanya Oke. dengan satu API saja udah connected. Bahkan tanpa punya web, tanpa Mhm, punya aplikasi, tanpa punya device apapun, masih tetap bisa pakai. Ya, mhm, mhm. nggak perlu integrate apa-apa, masih tetap bisa pakai IPmu. Kemudian yang ketiga, real time settlement. Oke, real time settlement Real ya. time settlement. Yang keempat adalah IPmu memiliki ekosistem yang sangat membantu pebisnis online untuk dia bisa lebih terviralkan karena kita punya ekosistem itu yang bisa ngirim traffic. Wah, ini Nggak ada loh menarik Bu Sylvie. VC yang Iya, bisa iya. ngirim traffic. Mungkin Kalau ini IPmu kita bisa dikirimin bahas. traffic loh, bisa kirim Bu, traffic. sorry, kalau untuk kita mungkin bisa kita bahas di nextnya, jadi biar teman-teman apa sih C gitu, biar biar penasaran. Nextnya yang masuk Oke, saya. siap, baik, baik. Oke. Iya. Jadi kalau connect ke IP-mu, Hmm, otomatis bakalan dapet traffic. Traffic itu ngarahnya ke leads. Leads itu bisa diolah menjadi sales. Pada saat betul. terjadi sales, maka terjadi penjualan dan pencatatan di akuntansinya. Itu inti dari berjualan. Oke, menarik banget ya itu Harus ada teman-teman. sales. Iya, ujungnya pasti akan ke sales dari traffic, Gitu. akan menjadi leads, dan leads akan menjadi sales, Bu ya. Diolah menjadi sales. Itu yang selalu dicari Oke. oleh teman-teman. Makanya banyak sekali yang publish ke sini, publish ke situ. Tapi di Mhm, IP-mu punya jalur mhm. itu. Begitu once join dengan IP-mu memiliki kemungkinan besar masuk ke jaringan IP-mu punya ekosistem Oke, gitu. Karena menarik. ekosistemnya IP-mu itu berbagai macam. Ada ekosistem promotor untuk promo, kemudian untuk dropshipper maupun untuk reseller gitu. Oke, menarik. Oke, jadi teman-teman yang tadi masih ragu, silakan. Pasti udah terjawab banget nih dari penjelasan dari Bu Silvi. Nah, oke, Bu Silvi, Iya, terima kasih banyak Bu Silvi atas waktunya dan penjelasannya. Ini waktu pun juga sama-sama. yang bisa memisahkan kita, Bu. Jadi Jangan semoga lupa ya, harapannya. masuknya Hmm? ke ipmu.com. Oke, makanya teman-teman jangan lupa www.ipmu.com. Langsung aja dicek websitenya Iya, IPmu. Oke, Bu iya. Silvi, Di sana ada banyak hmm? channel-channel untuk berkomunikasi. Langsung aja Hmm? di chat, di email, atau di telepon yang ada. Semuanya, informasinya ada di sana semua. Oke, baik. Oke, Bu Silvi, ya, kita juga sampai di penghujung acara kita, bukan acara ya, ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Kita juga Ya, berharap sih ke depannya kita akan tetap keep in touch di IPmu, Instagram IPmu Live. Itu pasti nanti kita akan membahas juga layanan dan ekosistem. Nah, tadi udah dikasih kisi-kisi tuh sama Bu yes, Silvi nih, ekosistem yang ya. IPmu miliki yang tentunya membantu usaha kalian agar lebih luas dan lebih gede lagi. Oke. Oke, Terima Bu, kasih. Bu Silvi, terima kasih banyak dan Terima kasih teman-teman semua yang sudah online sore hari ini, baik dari Bali, entah itu dari Jakarta, entah itu dari Banyuwangi. Tadi saya sempat lihat ada yang dari Banyuwangi. Ini juga ada yang dari Bali. Terima kasih semua. Join lagi di event di IG-nya Live IPmu next time. Oke. oke, Sampai Bu ketemu. Silvi, Thank terima you. kasih, thank you, Bye. bye Yo, bye, terima kasih Ibu, sore. selamat sore. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak udah gabung di channel IPmu di live kita. Kedepannya nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang layanan-layanan dan ekosistem IPmu khususnya yang tadi juga udah dikasih kisi-kisi sama Bu Silvi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah bergabung. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa dan untuk teman-teman yang beragama Muslim, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi di IG Live IPmu. Terima kasih.
Saya Kresnadi Cahyo Nugroho undur diri. Mohon maaf kalau jika ada salah-salah kata. Akhir kata, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.